Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah coba bayangin pegang lemon dingin dari kulkas. Rasain kulitnya yang kuning, terus cium wanginya, terus digigit gitu. Asemnya kerasa banget kan? Nah, kalau mulut Anda jadi berair, itu bukti simpel ya gimana imajinasi bisa ngaruh ke fisik kita. Hari ini kita mau bedah lebih dalam nih bab 9 dari buku Metode Pengendalian Pikiran Silva. Fokusnya kekuatan imajinasi yang katanya bisa lebih dahsyat dari sekedar kata-kata. Sumber kita ya dari buku itu sendiri. Jadi misi kita kali ini coba ngertiin kenapa buku ini bilang imajinasi itu cara yang lebih mulus gitu ya buat ubah kebiasaan buruk. Katanya sih lebih oke daripada ngandelin tekad aja. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, karena ini bisa jadi kunci buat nembus target-target yang selama ini rasanya susah banget dicapai. Iya, yang menarik di sini tuh kontrasnya sama tekad ya. Bab 9 ini bilang kalau tekad itu butuh musuh buat dilawan. Dan seringnya goyah gitu kalau situasinya lagi sulit. Nah, imajinasi beda. Dia nggak nyari lawan, tapi langsung ngebayangin tujuannya tercapai. Langsung ke hasil akhir. Itu bedanya jelas banget sih, tapi kan kita sering dengar tekad itu penting banget. Apa ya yang bikin buku ini yakin banget kalau imajinasi lebih efektif? Bukan cuma beda aja gitu, apalagi buat ubah kebiasaan. Kuncinya itu ada di cara imajinasi ini dipandu, nggak asal ngelamun. Bab 9 nekenin 3 pendorong penting. Ada keinginan atau desire, terus keyakinan atau belief, sama pengharapan ekspektansi. Oke, keinginan, keyakinan, pengharapan, gimana tuh maksudnya? Gini, keinginan itu ngasih arah ya kan? Motivasi awalnya. Terus keyakinan itu buat nyingkirin rasa ragu. Yakin kalau perubahan itu mungkin terjadi. Dan yang terakhir, pengharapan itu kayak nyiapin mental kita buat menerima hasilnya. Seolah-olah udah pasti dapat gitu. Jadi, ini bukan melamun pasif ya, lebih aktif, lebih terarah. Betul sekali. Ini latihan aktif buat memvisualisasikan. Membayangkan hasil akhirnya pakai semua indera kita di pikiran. Anda perlu ngeliat gambarnya. Dengar suaranya kalau ada. Rasain emosinya pas sudah berhasil. Mungkin ngecap atau nyentuh juga secara mental. Jadi pengalaman itu dihidupkan di dalam pikiran. Seolah-olah udah nyata aja. Di buku itu kan ada contohnya ya. Kalau nggak salah buat berhenti merokok, gimana tuh terapinnya? Nah, iya. Jadi alih-alih kita terus-terusan berantem sama keinginan merokok pakai tekad, metode Silva ini nyaranin kita buat ngebayangin diri kita udah jadi orang yang nggak merokok. Bayangin rasanya nyaman ngelewatin hari tanpa rokok, rasain enaknya lebih sehat, lebih bebas. Fokusnya itu di kondisi akhir yang kita mau, bukan di perjuangannya ngelawan kebiasaan lama. Ini perlu diulang-ulang terus visualisasinya, sampai gambaran diri yang baru itu terasa natural gitu. Oh, oke oke. Jadi logikanya gini ya. Karena pikiran kita yang ngenalin kebiasaan itu, ya pikiran kita juga dong yang paling pas buat ngilanginnya. Pakai imajinasi yang terarah ini. Tepat, itu inti ide di bab 9. Pendekatan ini dianggap lebih fair buat diri sendiri. Dan potensinya lebih awet hasilnya dibanding cuma maksa pakai tekad aja, yang kadang bikin badan atau mental kita nolak. Jadi, kita kerja bareng pikiran kita, bukan malah ngelawan. Oke, jadi kesimpulan utama dari pembahasan kita soal bab 9 ini, imajinasi kalau didukung sama keinginan, keyakinan, pengharapan, terus dilatih lewat visualisasi yang sadar, wah ini bisa jadi alat perubahan diri yang kuat banget ya. Bahkan mungkin bisa ngatasin keterbatasan tekad kita selama ini. Iya, dan ini pasti bikin kita mikir lebih jauh lagi kan? Sesuatu buat Anda renungkan nih. Kalau imajinasi sekuat ini buat ngubah kebiasaan yang udah lama nempel, potensi apa lagi ya yang bisa kebuka kalau kita latih terus buat tujuan-tujuan lain dalam hidup? Mungkinkah ini seperti yang disiratkan di metode Silva, jadi semacam jembatan buat ngakses kekuatan mental kita yang lebih dalam? Atau bahkan nyambung ke sesuatu yang kadang disebut kecerdasan tinggi, semacam intuisi atau kesadaran yang lebih luas gitu? Nah, ini sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi sendiri.